Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal sumatif tengah semester atau penilaian tengah semester pada semester 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Berikut ini yang bukan langkah-langkah memahami isi teks bacaan adalah: A. Menentukan gagasan pokok, B. Mencari garis besar dari teks, C. Membaca teks dengan saksama, D. Menemukan identitas penulis. Ya, sahabat belajar semuanya, mari kita lihat di sini. Untuk menentukan gagasan pokok itu merupakan langkah-langkah memahami isi teks bacaan. Mencari garis besar dari teks itu juga merupakan langkah-langkah memahami isi teks bacaan. Kemudian membaca teks dengan saksama itu juga merupakan langkah-langkah memahami isi teks bacaan. Adapun menemukan identitas penulis itu bukan langkah-langkah memahami isi teks bacaan. Sehingga di sini yang bukan adalah yang D. Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 3. Ya. Rini membaca teks dengan teliti, tenang, dan berusaha memahami keseluruhan teks. Artinya Rini menerapkan teknik membaca: A. Scanning, B. Skimming, C. Intensif, D. Membaca kalimat utama. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini karena Rini membaca teks dengan teliti, tenang, dan berusaha memahami keseluruhan teks, maka di sini Rini menerapkan teknik membaca intensif, sahabat belajar semua. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah C. Baik, berikutnya sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 3. Ya. Budi hanya membaca kalimat pada baris pertama untuk dapat memahami sebuah bacaan. Teknik membaca yang digunakan Budi ialah A. Scanning, B. Skimming, C. Intensif, D. Membaca kalimat utama. Ya, sahabat belajar semuanya, karena di sini Budi hanya membaca kalimat pada baris pertama untuk dapat memahami sebuah bacaan, maka Budi di sini menggunakan teknik membaca skimming. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Ya. Berikut ini cara menyampaikan pendapat yang kurang tepat adalah: A. Menyampaikan pendapat setelah mendapat giliran, B. Menggunakan sudut pandang netral, C. Menyampaikan dengan nada tinggi, D. Menggunakan bahasa yang sopan. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini cara menyampaikan pendapat yang kurang tepat kita lihat di sini. Menyampaikan pendapat setelah mendapat giliran ini sangat tepat sekali. Kemudian menggunakan sudut pandang netral ini juga benar kalau ingin menyampaikan pendapat. C. Menyampaikan dengan nada tinggi, lah ini kurang tepat dalam menyampaikan pendapat. D. Menggunakan bahasa yang sopan, lah ini cara yang tepat untuk menyampaikan pendapat. Jadi di sini yang kurang tepat adalah yang C, karena menyampaikan dengan nada yang tinggi. Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 5. Ya. Menyampaikan pendapat mempunyai berbagai etika agar tercipta suasana yang nyaman. Alasan yang paling tepat mengenai penyampaian pendapat harus sesuai dengan topik pembahasan ialah: A. Karena pendapatnya paling baik,
B. Supaya kegiatan diskusi bisa fokus. C. Agar diskusi tidak stagnan. D. Untuk menjaga suasana kondusif. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini kata kunci dari soal ini adalah di sini anak-anak. Penyampaian pendapat harus sesuai dengan topik, ya, harus sesuai dengan topik pembahasan itu, karena kegiatan diskusi itu bisa fokus, ya, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal berikutnya, soal nomor 6. Ya, ketika menyampaikan pendapat harus menggunakan sudut pandang netral, artinya tidak memihak satu pihak. Berikut ini pendapat yang netral terkait diskusi bertema pemuda penerus kejayaan bangsa adalah A. Hanya pemuda yang bisa mewarisi kejayaan bangsa. Lah, ini tidak netral karena di sini hanya pemuda. Nah, ini maka ini bukan, ya, bukan netral. Kemudian B. Pemuda tidak akan mampu mewarisi kejayaan bangsa sebab tidak berpengalaman. Lah, ini pemuda tidak akan mampu. Lah, ini juga tidak netral lah sahabat belajar semua, ya, karena mengesampingkan pemuda. Berikutnya yang C. Pemuda diharapkan bisa menjadi penerus bangsa asalkan mau belajar dari generasi tua. Lah, ini netral anak-anak, ya, karena di sini porsi pemuda dan generasi tua seimbang. Karena pemuda diharapkan bisa menjadi penerus bangsa asalkan mau belajar dari generasi tua. Kemudian yang D. Satu pemuda lebih unggul daripada 10 generasi tua berpengalaman. Lah, ini menyudutkan generasi tua. Karena apa, ya, di sini 10 generasi tua berpengalaman itu malah lebih bagus satu pemuda lebih unggul lah di sini, ya. Jadi sini kurang netral. Jadi jelas sekali jawabannya adalah yang C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 7. Ya, orang yang ahli dalam berpidato disebut dengan istilah A. Orator, B. Proklamator, C. Konduktor, D. Konseptor. Ya, sahabat belajar semuanya, perlu kalian ingat bahwa orang yang ahli dalam berpidato itu disebut dengan istilah orator, sehingga jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 8. Ya, berikut ini definisi yang kurang tepat mengenai pidato adalah A. Berbicara di depan halayak umum dengan tujuan tertentu. Ya, ini tepat, ya, arti dari pidato. B. Berbicara di depan banyak orang menggunakan bahasa yang baik. Lah, ini tepat sahabat belajar semua. Untuk yang C. Berbicara di depan halayak untuk menyampaikan sebuah gagasan. Lah, ini juga tepat, itu arti dari definisi pidato. Sedangkan yang D. Membicarakan sesuatu dengan cara interaktif. Lah, ini kalau interaktif ini berarti semacam diskusi, sehingga ini bukan definisi dari pidato. Sehingga di sini, karena di sini yang kurang tepat yang ditanyakan, maka jawabannya adalah D, sahabat belajar semua. Selanjutnya sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 9. Ya, pidato yang isinya untuk mempengaruhi pendapat, sikap, serta tindakan dari seseorang disebut pidato. A. Informatif, B. Argumentatif, C. Persuasif, D. Rekreatif. Ya, anak semuanya di sini karena pidato ini isinya untuk mempengaruhi, ya, baik mempengaruhi pendapat, sikap, serta tindakan dari seseorang, maka ini merupakan pidato persuasif, sahabat belajar semua, sehingga jawabannya adalah C. Baik, berikutnya anak-anak sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 10. Ya, struktur pidato yang memuat ucapan terima kasih, permohonan maaf, sekaligus berisi harapan kepada audiensi ialah A. Bagian isi, B. Bagian penutup, C. Salam pembuka, D. Salam penutup. Ya, sahabat belajar semuanya, struktur pidato yang memuat ucapan terima kasih,
Permohonan maaf serta harapan itu merupakan bagian penutup dari sebuah pidato. Jadi jawaban yang tepat adalah B, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita ke soal nomor 11. Ya. Pedoman suatu tindakan yang akan dilaksanakan perseorangan, ya, keluarga, atau organisasi dengan mengikuti rencana pendapatan dan belanja disebut dengan A. Anggaran, B. Kwitansi, C. Program, D. Aturan. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini pedoman suatu tindakan yang akan dilaksanakan perseorangan, keluarga, atau organisasi dengan mengikuti rencana pendapatan dan belanja itu disebut dengan anggaran. Jadi jawaban yang benar adalah A, sahabat belajar semua. Baik, sahabat belajar semuanya, selanjutnya kita ke soal nomor 12. Ya. Salah satu tujuan pembuatan anggaran adalah A. Mengatur pemasukan, B. Untuk mengukur ketercukupan atau keterbatasan dana, C. Mengurangi kerugian, D. Mengontrol pengeluaran. Ya, sahabat belajar semuanya, salah satu tujuan anggaran itu, pembuatan anggaran ini adalah untuk mengukur ketercukupan atau keterbatasan dana, sehingga jawaban yang benar adalah yang B, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 13. Ya, soal nomor 13. Suatu anggaran dapat dikategorikan baik jika A. Dibuat dengan tujuan sebagai pemuas kebutuhan, B. Disusun sebagai alat pembayaran, C. Disusun berdasarkan program, D. Untuk mempermudah transaksi. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini suatu anggaran dapat dikategorikan baik itu jika disusun berdasarkan program, karena program itu merupakan acuan yang perlu kita perhatikan dalam menyusun sebuah anggaran. Jadi di sini jawaban yang benar adalah yang C, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 14. Ya. Tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh pihak yang menerima uang disebut A. Materai, B. Prangko, C. Blanko, D. Kwitansi. Ya, sahabat belajar semuanya, tanda bukti untuk pembayaran yang ditandatangani oleh pihak yang menerima, ya, yang menerima uang itu disebut dengan kwitansi. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 15. Ya, soal nomor 15. Berikut ini yang bukan termasuk fungsi dari kwitansi adalah A. Bukti terlaksananya pembayaran, B. Memudahkan pencatatan kas organisasi, perorangan, atau perusahaan, C. Membantu audit keuangan, D. Menguatkan kepemilikan harta. Ya, anak-anak semuanya atau sahabat belajar semuanya, di sini fungsi dari kwitansi kita lihat bukti terlaksananya pembayaran lah. Ini fungsi dari kwitansi. Memudahkan pencatatan kas organisasi, perorangan, atau perusahaan lah. Ini juga merupakan fungsi dari kwitansi. C. Membantu audit keuangan juga fungsi dari kwitansi. Dan D. Menguatkan kepemilikan harta lah. Ini bukan merupakan fungsi dari kwitansi. Jadi di sini jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Soal nomor 18. Salah satu genre sastra yang berbasis sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi disebut fiksi. A. Kontemporer, B. Ilmiah, C. Tradisional, D. Imajinatif. Ya, sahabat belajar semuanya, genre sastra yang berbasis sains
atau ilmu pengetahuan dan teknologi disebut fiksi ilmiah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, sahabat belajar semua. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal berikutnya, soal nomor 18. Ya, persamaan antara fiksi ilmiah dengan fiksi lainnya adalah A memiliki amanat atau pesan yang sama dalam setiap tema cerita, B sama-sama bersifat ilmiah, C sama-sama memiliki unsur intrinsik, D mengandung ide atau gagasan yang sama. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini persamaan antara fiksi ilmiah dengan fiksi lainnya yaitu sama-sama memiliki unsur intrinsik. Jadi di sini jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kita ke soal nomor 19. Ya, cara penulis menggambarkan watak atau karakter para tokoh dalam cerita disebut A penokohan, B tritagonis, C antagonis, D protagonis. Nah, di sini anak-anak semuanya, cara penulis menggambarkan watak atau karakter para tokoh dalam cerita itu adalah penokohan. Jadi jawaban yang benar adalah A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya soal nomor 20. Ya, dalam sebuah cerita tokoh Sarah selalu menjadi musuh bersama bagi tokoh-tokoh lain. Sebutan tokoh yang tepat untuk Sarah adalah A bengis, B tritagonis, C antagonis, D protagonis. Ya, sahabat belajar semuanya, karena di sini tokoh Sarah selalu menjadi musuh bersama bagi tokoh-tokoh lain, maka di sini sebutannya untuk Sarah adalah tokoh antagonis, yang mana di situ biasanya perilakunya buruk, jelek, dan menjadi musuh bersama. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Baik sahabat belajar semuanya, demikian tadi pembahasan bagian pertama untuk soal sumatif tengah semester ya, belibet, untuk semester 2 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di bahasan-bahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.